Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku jauh lebih siap jika bertanding di pemilihan Gubernur Jakarta November mendatang. Namun politisi PDI Perjuangan ini juga mengakui sulit bagi Ahok mendapat tiket pencalonan maju di Pilkada Jakarta. Sore ini kita akan membahasnya dengan Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Andreas Parera dan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Burhanuddin Mutadi. Selamat sore. Bapak-bapak. Sore, Rifana, Bang Sore Andreas. Nana, sore Mas Burhan. Oke, saya mau ke Bang Andre dulu ya. Bang Andre, ini Basuki Cahayapurnama mengatakan jauh lebih siap maju di Pilkada Jakarta November mendatang. Apakah PDI Perjuangan juga melihat bahwa memang Ahok jauh lebih siap maju di Pilkada? Ya jelas dong Nana. Artinya Ahok ini kan ya pernah jadi gubernur, ya wakil gubernur, kemudian gubernur, dan kemudian juga ya saya kira Ahok lebih dikenal gitu, artinya di Jakarta, dan dengan pengalaman yang dia miliki, dia juga menyampaikan ya pernah ada di dalam perguruan di Makobrimob itu menjadi pengalaman yang membuat dia belajar dari pengalaman tersebut gitu, belajar dari pengalaman hidup, ilmu hidup yang dia pelajari, dan itu yang membuat saya kira wajar kalau Ahok menyampaikan bahwa dia merasa lebih siap sekarang secara mental, tentu juga secara ya politis gitu untuk maju di DKI. Tapi ya ini kan masih berproses, dan saya kira untuk maju di DKI, untuk maju suatu pilkada itu kan perlu ada dukungan politik, ada dengan ya tentu aspek-aspek lain yang penting. Tapi modal sosial saya kira sudah cukup punya untuk DKI. Oke, Mas Burhan, kalau menurut PDI Perjuangan, menurut Bang Andreas, menurut Despilkadanya PDI Perjuangan ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok jauh lebih siap untuk maju di Pilkada Jakarta karena ada pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya itu ya. Tapi menurut analisa Anda, apakah memang secara psikologis, mental, dan elektoral itu yang paling penting, Ahok terlihat jauh lebih siap maju di Pilkada Jakarta November nanti? Ya, saya setuju dengan pendapat Ahok maupun Bang Andreas ya, bahwa Ahok sekarang jauh lebih siap untuk maju di Jakarta. Yang belum siap itu pemilihnya. Jadi saya harus mengatakan dengan terus terang, sampai bulan lalu warga Jakarta terlihat masih belum siap terkait dengan majunya Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ketidaksiapan itu bisa diukur, misalnya kalau dulu ya jelang 2017, itu mereka yang puas terhadap kinerja Ahok, itu tidak seluruhnya memilihnya. Jadi ada yang disebut istilah pemilih yang puas tapi tidak memilih Ahok karena faktor politik identitas. Dan sepertinya tanda-tanda seperti itu masih terbaca, terdeteksi sampai Mei 2024. Dan ini yang menurut saya mengganjal Ahok ya. Karena bagaimanapun 2017 peristiwa 5 tahun, 6 tahun yang lalu, itu cukup membekas, terutama buat kelompok pemilih konservatif. Yang kebetulan masih cukup banyak kita temukan, Rifana, di Jakarta. Terutama di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan kita tahu Jakarta sekarang dimenangkan oleh PKS. Jadi memang tidak mudah buat Ahok ya, untuk maju diterima oleh masyarakat kita. Gitu. Karena tadi ada problem yang sangat struktural ya, yang mengganjal figur sehebat Ahok gitu ya, yang kita tahu cukup teknokratik dalam mengurus masalah publik, itu harus terpaksa tergeser ya, karena urusan-urusan primordial semacam ini. Baik, Mas Burhan, tapi kalau menurut Anda pernyataan Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu memang sinyal bahwa beliau ingin maju Pilkada Jakarta atau hanya testing the water sih? Bahwa menyatakan saya sudah lebih siap maju di Pilkada Jakarta? Kalau saya melihat ini semacam sinyal dari Ahok bahwa beliau secara personal itu lebih berkenan
kalau boleh memilih ya, Ya. untuk maju di Jakarta ketimbang diajukan di tempat lain. Di Sumut Kan muncul maksudnya isu ya. Ya. ya, di Sumut atau di NTT atau di Bali atau di Hmm. Sulawesi Tenggara. Intinya di wilayah-wilayah yang secara primordial itu diharapkan lebih menerima Ahok karena wilayah yang tadi saya sebut Ya. itu mayoritas non Muslim, atau kalaupun toh masih Muslim mayoritasnya seperti Sumut, tetapi ada basis non Muslim yang besar. Lagi-lagi ini tidak tepat secara pribadi saya menganggapnya ya. Seharusnya siapapun apapun agamanya itu dipilih atau mampu atau bisa memenangkan dimanapun dia berada tanpa melihat apakah mayoritas Muslim atau tidak Muslim. Kita kan negara Pancasila, seharusnya tidak menjadi masalah kan isu-isu berkaitan dengan masalah primordial. Ya, Tapi lagi-lagi real politik ya Rifana, real politik nggak seperti isu itu. abad pertama ini masih muncul bahkan di Jakarta yang tingkat pendidikannya 5 kali lipat lebih baik ketimbang nasional. Oke, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, bahwa memang ini sinyal dari Pak Ahok, beliau lebih mau ataupun lebih ingin dicalonkan di Pilkada Jakarta ketimbang di daerah lain seperti Sumatera Utara ataupun NTT. Itu tadi analisisnya Mas Burhan. Padahal kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan sepertinya memberikan sinyal mengirim Pak Ahok di Sumut begitu. Nah, ini kan berita-berita yang berkembang di luar, dalam arti bahwa ada keinginan-keinginan, ada wacana seperti itu. Tapi ya ini situasi pilkada serentak apalagi ya, yang di mana partai harus mengurus banyak wilayah, dan di situ tentu perlu juga kader yang siap lintas daerah, dalam arti ada daerah yang mungkin banyak kader, arti stok kadernya banyak, tapi ada yang kurang. Di situ kalau figur itu adalah figur yang mempunyai mempunyai tingkat elektabilitas yang atau dikenal lah, paling tidak dikenal secara nasional, akan lebih mudah. Ya, Ahok adalah salah satu figur yang secara nasional cukup dikenal atau boleh dikatakan di atas rata-rata lah tingkat pengenalannya, sehingga lebih mudah untuk mengkampanyekan Ahok untuk ya maju di wilayah-wilayah yang memungkinkan seperti tadi yang disinggung oleh Mas Burhan tadi. Saya kira itu wajar gitu. Tapi secara subjektif sendiri Ahok menyatakan bahwa kalau disuruh diberi kesempatan untuk memilih, ya dia lebih memilih di Jakarta, karena di Jakarta lah dia ya punya sejarah dan mungkin punya ikatan emosional juga gitu dengan Jakarta gitu. Tapi yang seperti Mas Burhan sampaikan tadi, saya kira itu juga penting untuk menjadi, bahkan saya kira harus menjadi bahan refleksi dan pertimbangan baik untuk Ahok sendiri maupun untuk partai gitu. Bagaimana menempatkan figur sepopuler, dikenal Ahok ini untuk kalau mau ditempatkan di pilkada ini, saya kira satu kemungkinan. Jadi Ahok ini kan ibaratnya apa? Ibaratnya ya kalau dicatur tuh dia mungkin permaisurinya atau yang bisa bergerak lebih leluasa gitu kemana-mana gitu. Baik. Karena dikenal. Ya. Bang Andre, artinya PDI Perjuangan memang mempertimbangkan juga mengusung Ahok di Pilkada Jakarta? Ya banyak nama yang sudah di dalam proses penjaringan ini gitu. Dalam arti ya di DKI kan stok banyak yang sudah mendaftar dan ada di dalam proses penyaringan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ahok, apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi atau di teman-teman lain pengamat ini akan menjadi referensi dan ujian yang paling real itu adalah ketika melihat elektabilitasnya gitu kan. Jadi disitulah akan teruji apakah masyarakat itu dari Ahoknya mungkin mau, tapi kalau dari masyarakat belum mau kan akan teruji di situ gitu. Baik. Dalam arti bahwa itulah real politik yang harus dihadapi. Oke. Sebetulnya tadi kan Mas Burhan menyampaikan ya, yang nggak siap itu pemilih kita, pemilih Jakarta, meskipun Ahoknya siap. Tapi kami dengar yang nggak siap juga di internal PDI Perjuangan, pesimis kalau Pak Ahok bisa maju di Pilkada Jakarta.
ya itu sama seperti Ahok menyatakan siap, tapi ada yang menyatakan ya secara subjektif menyatakan ya dia ragu-ragu atau mungkin dia optimis, dia ragu-ragu. Nah, akhirnya yang objektif lah yang harus kita perhatikan di situlah ukurannya salah satunya, dan selama ini yang digunakan itu adalah melalui hasil-hasil survei yang kredibel gitu untuk kemudian melihat peta itu secara real. Jadi ya pembicaraan ini kan wacana-wacana, pandangan-pandangan perorangan, pandangan-pandangan subjektif yang muncul di publik gitu, termasuk ya sekarang ini gitu. Berarti memang ada sentimen pesimisme di internal PDI Perjuangan terkait Ahok karena ada beban kasus masa lalu begitu. Di internal PDI Perjuangan begitu Bang Andre? Ya saya kira faktanya tuh wajar, dan itu kita semua mengalami, kita semua tahu, kita tidak mengharapkan itu terulang lagi gitu, dalam arti bahwa politik identitas itu muncul lagi. Katakanlah misalnya ketika Ahok muncul, politik identitas itu muncul lagi gitu, dan ya saya kira pengalaman seperti itu seharusnya tidak terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya itu memberikan ruang buat Pak Ahok, seperti yang Pak Ahok sendiri sampaikan bahwa dia secara pribadi lebih siap dengan kalau dia dicalonkan di DKI, atau ada formula-formula lain yang bisa diberikan pada Pak Ahok nanti. Tapi itu nanti kita lihat di dalam perkembangan ke depannya. Baik. Mas Burhan ya, Ahok sendiri menyebut secara teori sulit baginya maju di Pilkada Jakarta karena kursi PDI Perjuangan tidak cukup. Jadi harus berkoalisi ataupun bekerjasama dengan partai lain. Jadi menurut Anda selain tadi yang sulit adalah pemilih, partai lain juga sulit ya menerima Pak Ahok ya untuk maju di Pilkada Jakarta karena ada beban kasus di masa lalu itu. Iya betul. Jadi selain itu juga ada sistem pemilu yang menurut saya kurang kondusif ya buat Ahok untuk memenangkan Pilkada Jakarta, yaitu 50% plus 1. Nah kalau kita mengacu pada pilkada lain, itu kan sistemnya plurality majority. Jadi siapapun yang unggul meskipun nggak mencapai 50%, asalkan lebih tinggi dibanding calon yang lain, dia bisa menang. Dan ini yang bisa membuat calon gubernur yang berasal dari kelompok minoritas itu unggul di beberapa tempat. Misalnya Pak Cornelis dari PDI Perjuangan itu bisa unggul di Kalimantan Barat meskipun mayoritas di sana Muslim, karena calon gubernur Muslimnya terpecah, sementara Pak Cornelis itu memperkuat basis kelompok minoritas, dan meskipun kemenangannya nggak mencapai 50%, tetapi sistem pemilu memungkinkan buat beliau untuk tetap dilantik sebagai orang nomor 1 di Kalbar saat itu. Nah di Jakarta kan nggak ada setahu saya itu. Jadi aturan mainnya kalau tidak mencapai 50% plus 1, masuk di putaran kedua. Dan di putaran kedua itulah Pak Ahok dihabisin kan. Kalau kasus di 2017, di putaran pertama Pak Ahok masih menang, kisaran 42%. Di putaran kedua siapapun calon yang gagal masuk di runoff, itu pendukungnya lari ke lawan Pak Ahok. Nah ini yang menurut saya merugikan secara elektoral maupun secara sistem, sehingga memang sulit ya per hari ini buat Ahok untuk bisa bermimpi menjadi gubernur DKI lagi. Baik, Bang Andre, berarti PDI Perjuangan mengakui ya bahwa sulit menawarkan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini ke partai lain untuk diusung di Pilkada Jakarta ya? Ya tidak langsung berarti seperti itu, tapi itu kan pandangan dari Mas Burhan itu kan pandangan akademis yang bagus gitu, dalam arti bahwa kita melihat dan fakta dengan pengalaman yang kemarin terjadi itu kan menunjukkan gitu bahwa itu pernah terjadi, bahwa kalau partai dan di dalam pilkada kan katakanlah gitu, kalau memang mau mendorong Ahok tentu ada formula-formula lain atau strategi-strategi lain yang dikembangkan, dibuat di situ. Nah, tapi ini semua masih di dalam perencanaan dan bayangan, gambaran kira-kira ya siapa yang akan mau ditempatkan di DKI ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ahok sendiri maupun secara subjektif dan pandangan objektif yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, saya kira itu suatu hal yang baik untuk
kita menilai diri kita menilai ya kemampuan kita, dan kemudian mengukur itu, partai mengukur itu untuk kemudian memutuskan. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari PDI Perjuangan. Apakah betul-betul akan mencoba untuk menawarkan Basuki Cahayapurnama ke partai-partai lain, atau justru mengirim Ahok ke daerah lain seperti Sumatera Utara atau NTT? Kita belum tahu ya, karena NTT tampaknya sudah ada calon ini, salah satu kader muda dari PDI Perjuangan. Jadi yang masih terbuka adalah di Sumatera Utara. Kita lihat apakah Ahok akan... Salah satu calonnya Pak Andreas ini. Ya, apakah Ahok akan menyala di Jakarta atau di Sumatera Utara? Karena dua-duanya juga sulit ya, dengan beban kasus masa lalu. Ini partai-partai lain belum tentu tertarik begitu ya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Bang Andreas Parera, dan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu Bapak-Bapak.